Oke, selamat sore semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semua pada sehat dan selalu bersemangat di puasa-puasa saat ini. Baik, untuk pertemuan 7 kemarin kita tidak sempat masuk dan saya menyarankan untuk melakukan absen saja. Di pertemuan hari ini adalah masuk di pertemuan 8, di mana peserta dan teman-teman sekalian sudah siap untuk mengikuti materi baru. Jadi setelah UTS kemarin saya sudah berjanji untuk masuk ke artificial intelligence, di mana kita akan bermain-main dengan video processing. Jadi bukan cuma gambar processing seperti kemarin, kita sekarang bermain di video processing, di mana video atau real time atau live streaming dari sebuah kamera CCTV atau USB bisa kita pantau dengan beberapa algoritma yang akan kita gunakan. Baik, di sini kita tidak bergantung kepada satu program, yaitu menggunakan Octave atau GNU Octave atau MATLAB. Dimana di sini saya menggunakan Visual Basic.net atau Visual Basic Net ya, VBNet atau Visual Basic Classic, dan yang terakhir juga alternatif bisa menggunakan Python atau OpenCV. Yang familiar dengan open source bisa menggunakan Python. Dan di sini sudah saya siapkan pemrograman Visual Basic atau .net, yaitu face recognition ya. Jadi face recognition untuk pengenalan wajah. Tetapi di sini kita menggunakan 4 detektor atau 4 algoritma, yaitu yang pertama adalah detektor gerakan, motion detection atau video tracing, mendapatkan gerakan dalam bentuk red color ya. Jadi kita tidak menentukan warna apa, cuma red color. Ini baik digunakan untuk mendeteksi objek-objek di sebuah area yang harusnya tidak ada sesuatu yang bergerak, misal di daerah bandara atau di daerah peternakan, kandang, atau daerah sipil, penjara dan seterusnya. Ini salah satu contoh ya, saya gerakan tangan saya atau bibir saya bergerak dan bicara. Baik, untuk algoritma kedua kita menggunakan pendekatan motion detection Scrum ya. Kita menggerakkan beberapa potongan-potongan gerakan dalam satu frame sehingga dibaca dalam bentuk seperti ini yang Anda bisa lihat di layar. Kemudian yang ketiga ya, hampir mirip tapi kita menggunakan pixel frame dengan ukuran gerakan dengan waktu ya, kecepatan fps ya, second, fps ke second. Oke, ini modelnya seperti ini. Jadi mengambil objek saja. Alisa bisa dekat sama papa dulu. Ini saya kasih 2 objek yang bergerak, saya dan anak saya. Jadi anak saya baru muncul di belakang saya. Ini anak saya baru muncul, dia ketangkap ya. Kalau saya gunakan algoritma yang pertama, ini coba bergerak, saya diam, dia yang ketangkap. Nah, kakak bergerak, angkat tangannya kakak. Nah, itu dibaca. Terus kalau saya bergerak juga dibaca bersamaan ya. Nah, ini kelebihan daripada algoritma yang ditanam pada sebuah pemrograman. Kemudian yang ketiga yaitu mirip. Ini biasa digunakan untuk membaca gerakan-gerakan yang sangat sensitif ya. Walaupun dinding atau cahaya yang bergerak atau polaritas intensitasnya berubah, dia akan membaca cahaya sebagai gerakan. Dan yang terakhir adalah yang paling favorit, yaitu kita akan belajar di sini tentang capture atau tracing dari sebuah objek yang bergerak. Jadi kita bisa melakukan human counter terhadap beberapa objek. Ini saya klik saja, saya pilih. Nah, ini terjadi seperti ini. Jadi kalau ada mobil satu lewat, dihitung 1, 2, 3, hidung saya juga dihitung sebagai kendaraan dan seterusnya, seperti itu. Baik, untuk melengkapi video ini kalian boleh menggunakan handphone atau smartphone. Kalian bisa merekam kendaraan yang lalu lalang di jalanan secara real time, bisa merekam berapa jumlah kendaraan yang lewat. Itu akan dihitung secara otomatis menggunakan pemrograman Visual Basic.net ya. Jadi kita bisa menggunakan motion detector. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada kita ke TKP. Skripnya saya akan bagikan. Kemudian untuk program VBNet-nya ini kalau tidak salah sekitar 4 GB ya, sampai 11 GB. Mungkin saya bisa share ke Drive, tapi bukan hari ini, mungkin
besok saya kirim ke drive, mudah-mudahan tidak ada halangan dalam bentuk image. Nanti kalian sendiri yang ekstrak ya dengan keygen, jadi bisa digunakan di mana, di rumah. Kalau tidak salah teman-teman yang lain kalau ada yang punya silakan di share ya, karena saya tidak menggunakan internet home sehingga agak berat untuk mengupload. Mungkin besok di kantor bisa saya lakukan. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan untuk pengenalan video processing. Oke, kalau tidak ada, saya akan pilah ya beberapa script. Jadi di sini sudah ada beberapa bahan. Jadi ini adalah bahan yang saya ambil dari Kode Project ya, dari komunitas Visual Basic.net yang ada di dunia maya, sehingga kita bisa lebih cepat mempelajari beberapa scan algoritma, misal seperti ini. Nah, kalau saya klik detektor 1 atau script yang ada di detektor 1, dia akan mengarahkan ke decrease save counter. Jadi dia akan menghitung dengan interval ya, dengan interval yang tersimpan, kemudian dispose dengan keadaan yang bisa dideteksi. Jadi seperti ini, set monitor detektor. Untuk yang pertama tadi, ini ada scriptnya. Ini saya tandai ya, sampai di sini ya. Kemudian yang untuk script kedua yaitu optimize, juga saya sudah siapkan scriptnya. Jadi Anda nanti tinggal main copy paste di sini. Nah, disambari bermain dengan copy paste, Anda juga di sini diajarkan untuk membuat beberapa properti, event, refund. Nanti kita akan belajar instan ya, secara singkat karena kita tidak tatap muka langsung. Kemudian untuk pemrogramannya saya menggunakan C# ya, jadi Visual C# ya, jadi .NET tapi saya memilih pemrograman C#. Di dalam .NET itu kan ada C#, ada C++ dan seterusnya. Nah, ini untuk detektor pertama dengan pemanggilan function ya, jadi function atau istilah .cs ya. Ini sudah saya buatkan seperti ini. Pembacaan pixel dengan ukuran sudah kita tentukan. Kemudian format frame dengan bitmap juga sudah dilakukan, dan pengenalan red, green, blue dengan bahasa pemrograman juga sudah kita lakukan. Dan grayscale, different, threshold 15, kalau ditambah sampai 20 atau ke atas mungkin centroid daripada threshold penangkapan detektor atau gerakan lebih akurat. Jadi saya ambil standar yaitu 15. Kemudian kita ke background frame ya, untuk pembacaan VPS, phase space kecepatan per sekon ya, per detik. Ini bisa dipelajari nanti di rumah. Ini untuk image ya, tempor ya, temporary atau penyimpanan image. Kemudian pembacaan atau counter terhadap kalkulasi pixel yang akan dibaca sebagai gerakan. Di sini ada rumus yaitu byte kali biter sama dengan byte atau data.scan to pointer ya, dengan integer y dan x ya, y sebagai height dan width sebagai x, dengan counter biter ya lebih besar daripada 7 kali pembacaan frame per detik, seperti itu. Next. Jadi ini adalah modul untuk detektor 1, detektor 2 dan seterusnya. Oke, ini ya sudah ada. Kemudian untuk kamera, pemanggilan kamera juga kita siapkan. Kamera dengan weight ya, ukuran sudah kita set di sini. Ini scriptnya. Oke, ini bisa menggunakan alarm. Ada 2 set yang saya ambil kemarin. Ini. Oke. Nah, beda dengan motion detection yang kita terapkan pada kapal tanpa awak kemarin. Kalau yang ini memang dikhususkan untuk real detection ya. Jadi real detection, dan di sini juga bisa kita gunakan CCTV. Kebetulan pada script ini CCTV sudah disiapkan ya. Jadi kita pilih boleh device menggunakan webcam
Kalau CCTV boleh pakai Open MGPAC, kemudian Open JPEG. Kalau MGPAC kita boleh menggunakan yang pertama ya. Ini IP public, kebetulan sudah ada di sana. Jadi ini yang terjadi ya. Ini kalau tidak salah di Zurich ya, di Jerman saat ini. Jadi di sana dalam keadaan malam ya. Nggak tahu negara Jerman bagian apa ini. Yang jelas di sana sudah masuk jam setengah 12 malam, di sini jam 6 sore, beda 6 jam. Jadi seperti ini. Ini real time ya, ini CCTV. Oke. Dia tidak ada pembacaan apa-apa. Saya gunakan yang sensitif juga tidak ada. Saya gunakan sensor yang sangat sensitif lagi juga tidak ada. Kecuali ada kendaraan lewat ini jalanan, mungkin dia akan membaca. Oke. Baik, sampai di sini untuk video ini saya upload. Silakan dinonton. Dan ini sifatnya wajib untuk dinonton di kelas. Untuk besok saya akan upload source code dan kalian bisa mencobanya sendiri di pertemuan berikutnya. Tetapi tidak menunggu pertemuan 9, saya akan mengupdate beberapa face recognition atau teknologi-teknologi kamera webcam yang bisa digunakan sebagai artificial intelligence untuk mendukung computer vision pada teknologi robot. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan